Pengacara keluarga mendiang Vina Hotman Paris Hutapea didampingi oleh kakak dari Vina ini mengadakan konferensi pers dan juga menyatakan bagaimana sikap dari baik kuasa hukum ataupun juga keluarga almarhumah Vina. Kita akan dengarkan bersama. Sepanjang menyangkut dua pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kau pamer dulu Pak. Ya, itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Mulai dari BAP yang dibuat pada tahun 2016 lalu, surat tuntutan jakwa, surat dakwaan jaksa, kemudian hingga putusan pengadilan yang inkrah semua menyebutkan ada 8 terpidana, kemudian juga 3 DPO. Sehingga pihak keluarga almarhumah Vina menyatakan menolak pernyataan dari pihak Polda Jabar yang mengatakan bahwa 2 DPO lainnya adalah fiktif. Selain itu juga keluarga almarhumah Vina mengatakan bahwa Peggy ataupun juga penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa pihak kepolisian untuk menetapkannya. Karena setidaknya dari para terdakwa ataupun juga terpidana yang sudah dimintai BAP ulang, ada 6 terpidana, 5 menyatakan bahwa Peggy bukanlah pelaku, hanya 1 yang mengatakan bahwa Peggy adalah pelaku. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan ataupun juga kenyataan-kenyataan ini bisa mengurai benang kusut yang masih kita temui dalam upaya penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir di samping saya yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang akan memberikan pandangannya juga termasuk tadi hasil konvers terbaru dari keluarga almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa sekalian. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga tentunya sudah hadir selaku pengamat hukum pidana bersama kita yaitu Bang Asmi Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Asmi.
Selamat malam, Pak Putri. Baik, ya Pak Susno, terlebih dahulu kita sudah dengarkan tadi bagaimana penyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga almarhumah Vina, termasuk juga diwakili oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum, menolak bahwa Polda Jabar terlalu tergesa-gesa menyampaikan 2 DPO tersebut adalah fiktif. Pak Susno. Ya wajar ya, wajar kita hargai. Kenapa? Di penyidikan, kemudian di penuntutan, di muka sidang, dan bahkan sampai dengan putusan banding, putusan kasasi 3 gitu kan. Itu udah putusan pengadilan, tahu-tahu dikatakan 2. Berarti tinggal 1, hilang 2. Betul. Nah, soal hilang menghilang itu boleh saja, mau hilang semuanya aja juga boleh, tapi harus ada alasan hukum yang tepat. Baik. Sepanjang tidak ada alasan hukum yang tepat, seperti yang disampaikan kemarin, hanya dikatakan, wah itu karena asal-asalan. Apalagi yang dinamakan asal-asalan itu tidak disebutkan siapa yang asal-asalan. Apakah polisi yang menyidik yang asal-asalan? Ya. Apakah saksi yang memberikan keterangan, ataukah ada pihak-pihak lain yang memberikan keterangan sehingga asal-asalan? Kalau itu asal-asalan, maka ini akan memukul pihak penyidik sendiri. Karena apa? Keterangan yang diterima untuk dijadikan DPO itu kan prosesnya ada. Betul. Nama disebut, baru dicari ke alamat. Setelah dicari ke alamat, ditanya ke tetangga, ditanya ke bapaknya, ke ibunya, ke saudaranya, orangnya nggak ada, baru dimasukkan DPO. Nah DPO itu kan orangnya ada yang sudah dicek tapi tidak bisa ditangkap karena tidak berada di tempat atau tidak berada di mana, baru DPO. Nah pada saat polisi menerima nama-nama itu, dicek apa tidak ke alamat. Nah kalau seperti ini, dia katakan asal-asalan, bagaimana? Ada mudah-mudahan dikatakan asal-asalan itu hanya karena spontanitas pada saat press release. Nantinya akan dikatakan apa yang sebenarnya. Soalnya kalau tidak ini diralat, tidak diperbaiki, ini akan menimbulkan masalah baru. Bukan akan ya, sudah menimbulkan masalah baru. Baik. Termasuk yang sudah ditangkap, namanya Peggy. Kita hormati dan kita beri penghargaan 1000% betul Peggy. Orang tuanya mengatakan Peggy, KTP Peggy, sidik jari Peggy, kartu kakak Peggy, Pak Lurah, Pak segala macam Peggy. Terjawab dengan bukti scientific crime investigation, sidik jari dan sebagainya, yes Peggy. Persoalannya kan bukan hanya itu, apakah ini pelaku? Betul. Nah ini belum terjawab. Karena apa? Sudah dikatakan scientific crime investigation untuk menyatakan dia Peggy, saksi untuk menyatakan dia pelaku. Di antara 8 terhukum itu kan semua menarik berita acaranya kan. Betul. Berarti tidak ada saksi. Ada saksi 1 baru yang namanya siapa namanya EF. Nah, tapi EF itu mengatakan saya tidak tahu namanya tapi pernah lihat. Tapi pernah lihatnya kapan? 8 tahun yang lalu kan. Jam berapa? Malam jam 20-an. Ya gelap. Jarak berapa? 100 meter. 100 meter 8 tahun yang lalu gelap. Nggak tahu namanya, tapi dia masih ingat. Dan ini tanda tanya. Yang namanya saksi tidak boleh sendirian. Dia sendirian kan, tidak diperkuat saksi yang lain. Betul. Satu saksi bukan saksi. Oke. Ini terkait dengan ilmu hukum pembuktian. Kita kaitkan lagi dengan scientific. Katanya scientific crime investigation. Mudah-mudahan ada scientificnya. Oke, kita cek kalau dia pelaku. Adakah sperma daripada Peggy di tubuh siapa namanya? Vina. Nah, kita belum tahu. Mudah-mudahan ada. Kalau waktu itu tidak diambil, spermanya susah membuktikannya Pak Susno. Ya makanya katanya kan apa namanya itu scientific kan. Betul. Berarti sudah adakah DNA Peggy nempel di pakaian? Dan pakaiannya disita apa tidak? Kemudian adakah pembicaraan di HP daripada Peggy terkait dengan peristiwa ini sebelum peristiwa, saat peristiwa, sesudah peristiwa? Pembicaraan ada, WA ada, SMS adakah? Kalau tidak ada, tidak. Kemudian adakah CCTV? Kemudian adakah di baju tertusuk di sini luka? Betul. Cocokkan dengan pisem. Nah ini yang namanya scientific itu yang gitu-gitu.
Kalau ya mudah-mudahan Oke. dan saya yakin ini ada, tapi belum saatnya dibuka. Baik, ini Tapi dua, kalau tidak ada ya Oke. ini kita akan bedah dua hal kali ini Pak Susno, Bang Aziz, terutama ini menjadi inti dari materi yang disampaikan oleh Pak Hotman, yaitu betulkah Peggy pelakunya, dan kedua adalah 2 DPO dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Kita ke Peggy dulu. Sudah dikatakan tadi macam-macam bukti yang harusnya kemudian disajikan oleh pihak kepolisian untuk bisa membuktikan bahwa itu pelakunya Peggy. Kalau kita dengarkan tadi bahwa Hotman Paris mengatakan dari 5 atau dari 6 terpidana, ini 5 mengatakan bukan Peggy, bukan Peggy yang itu, yang ikut serta sebagai pelaku. Artinya bukti polisi begitu lemah sebelum menetapkan dia menjadi tersangka, Bang Aziz. Ya, dalam hukum acara pidana pasti tentu sudah ada mekanisme prosedur. Yang satu adalah bagaimana menegakkan hukum, yang satu adalah bagaimana melindungi kepentingan hak asasi orang yang ingin dipanggil atau berurusan tersebut. Itulah 2 mata rantai yang terkadang menjadi titik singgung. Satu mengejar kepastian hukum, yang satu tetap terlindungi supaya orang tidak salah tangkap, tidak salah tahan dan lain sebagainya. Kalau kita mengkerucut, saya punya catatan setidak-tidaknya. Ini secara akademik kita akan petakan. Tanggal 27 Agustus itu terjadi peristiwa tersebut 2016. Tapi dari olah TKP, anggota Satlantas menyatakan pada waktu itu 2 orang itu ada dalam BAP tersebut, karena saya sempat membaca juga naskah tersebut. Jadi dalam BAP yang saya sempat diperlihatkan kemarin itu polisi piket lantas menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ya. tunggal. Ini clear dulu. Ini clear dulu nih tanggal. Jadi itu tanggal 27-nya. Jadi dari awal memang posisi ini tidak sinkron, tidak letak gitu loh. Duduknya sudah goyang. Kenapa sudah ada belum apa-apa? Statementnya adalah ini adalah kecelakaan tunggal. Menjadi berbeda adalah sewaktu ada laporan Bapak almarhum tanggal 31 Agustus. Jadi bapaknya itu yang pada waktu itu adalah kanit narkoba, ya kan? Itu adalah melaporkan kira-kira ada peristiwa. Baru di forensik 6 September 2016. Jadi dokter yang awalnya hanya melihat sementara saja, tanggal 6 September 2016 di otopsi, dokter forensik menyatakan ini kematian tidak wajar. Mulai tanda tanya, bertanya-tanya berkali-kali. Ya. Kenapa ini dan segala macam. Akhirnya saya mencoba melihat. Jadi dalam hukum pidana kita lihat hukum paksanya kapan. Jadi begitu tanggal 31 itu orang ditangkap ada tanggal 1 September 2016. 1 September 2016 lihat itu ya berita penangkapan, berita surat tugas itu 1 September gitu loh. Jadi ada percepatan begitu 31 Agustus langsung 1 September. Itu ditangkap. Tanggal 2 itu ada tiba-tiba surat kuasa, ini yang menurut saya adalah keliru. Tanggal 2 September itu sudah ada surat kuasa, tapi orang-orang yang dituduh cukup serius dan kematian tidak serius, dan di sini ada perkara anak, tapi tidak ada pendamping yang namanya kuasa hukum ataupun penasihat hukum. Baik. Patut diduga ada sesuatu, padahal perintah KUHAP menyatakan ini wajib. Baik, Bang Aziz mohon maaf, saya tahan di situ. Ada sesuatu menarik ini, karena kalau kita lihat tadi dari pernyataan Hotman Paris juga ada sesuatu. Nanti kita akan bahas hal-hal menarik. Bang Aziz punya catatan tersendiri. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?